Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat dipertemukan kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husain. Sebelumnya, izinkan kami untuk menyapa para sedulur semua dimanapun saja para sedulur berada. Semoga para sedulur semuanya pada kesempatan kali ini senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, dan juga berada dalam keadaan yang penuh kebahagiaan, dan semoga senantiasa selalu berada dalam naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk persingkat waktu kita langsung saja ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husain ini akan mempersembahkan sebuah konten ya. Konten ini yang berkaitan erat dengan pertempuran ya, antara Israel dengan Iran. Ya, semakin kesini pertempuran Israel itu ya semakin melebar. Gitu. Nah, dengan demikian kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husain ini ingin mencoba ya, mengungkap secara goib ya, kenapa hal ini sampai terjadi seperti itu. Tentunya dengan cara mediumisasi ya. Namun seperti biasa kami ingatkan kembali ya, informasi-informasi dari makhluk gaib jangan dipercaya 100% ya, karena kebenaran mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan saja sebagai ibroh atau gambaran atau pelajaran ya. Kita ambil hikmahnya ya, terlebih lagi mudah-mudahan dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita langsung saja kita melakukan mediumisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tolong diri saya dan cahaya yang berlapis tidak dapat tertembus dan tidak dapat tertembus. Apabila itu seperti penyerah secara otomatis tertembus dengan jarak radius 50 km. Seluruh semoga Allah kemudahan akan dicampur dalam mediumisasi secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang berjaya, tolong bantu saya untuk menarik makhluk gaib yang mengetahui pertempuran antara Israel dengan Iran saat ini. Saya minta yang asli ya, apapun lapis-lapis yang mengetahui pertempuran Israel dengan Iran yang sudah diizinkan oleh dia tertarik kepada Allah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa saya bicara?
Dari golongan apa? Saya dari bangsa Jin. Jin. Alhamdulillah sudah dimuslimkan oleh beliau. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu siapa namanya? Punya nama? Alhamdulillah saya sudah diberi nama setelah saya dimuslimkan. Siapa namanya? Saya Abdul Karim. Abdul Karim. Saya nyebutnya bagaimana ini? Silakan sebut apa saja menurut bahasa kalian. Mbah aja ya. Kalau saya orang Jawa nyebutnya Mbah. Silakan. Mohon maaf sebelumnya. Tadi ditarik ke sini, Mbah sedang apa? Kalau boleh tahu. Saya sedang bertugas untuk mengawasi situasi kondisi saat ini di Timur Tengah, terutama wilayah Palestina dan sekitar. Jadi tadi si Mbah sedang bertugas. Nah, mohon maaf diganggu. Nah, kami pengen nanya. Sekarang itu pertempuran antara Israel itu semakin melebar sampai ke Iran. Tapi bagaimana dengan Palestina? Apakah juga masih diserang? Ya, Palestina masih mendapatkan perlakuan yang biadab dari Zionis Israel. Walaupun mereka sekarang terjadi pertempuran antara pihak Israel dengan Iran. Sebetulnya mereka melakukan pertempuran dengan Iran itu untuk memanipulasi atau menghilangkan atau mengkabulkan kejadian-kejadian yang ada di Palestina saat ini. Itu adalah salah satu dari tipu daya mereka agar umat Muslim seluruh dunia tidak selalu membantu. Maka mereka melakukan tipu daya itu. Jika umat Muslim sedunia sudah terfokus melihat pertempuran mereka dengan Iran, maka dengan sendirinya muslimin dunia akan dapat melupakan pertempurannya dengan Palestina. Setelah saya pantau, bantuan-bantuan pun mulai berkurang di Palestina. Padahal mereka saat ini sangat membutuhkan bantuan
bantuan dari kita semua, baik sandang, pangan, ataupun papan, makanan, pakaian, rumah, atau tempat untuk tinggal. Mereka saat ini sangat membutuhkan sekali bantuan-bantuan dari seluruh muslim yang ada di dunia ini. Itulah salah satu tujuan kenapa Israel melakukan tindakan penyerangan pembalasan kepada Iran. Salah satu di antaranya, mereka ingin Muslim di dunia tidak berfokus kepada Palestina lagi. Gitu. Kalau umat muslim sudah tidak berfokus kepada Palestina, maka mereka akan dapat mudah melakukan apa saja. Dan bantuan pun dari muslim dunia semakin berkurang. Itulah alasannya kenapa mereka melakukan penyerangan kepada Iran. Tapi kembali lagi, semua itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena peperangan ini akan terus berlanjut. Mereka, pihak Israel, melakukan tipu daya kepada kita semua. Tapi tipu daya Allah lebih hebat lagi dari tipu daya mereka. Nanti akan dapat diketahui bagaimana tipu daya dari Allah itu akan ditimpakan kepada pihak Israel. Semua itu akan menjadi bumerang baginya. Karena Allah lah yang memiliki sebaik-baiknya tipu daya. Selama kita bersabar dan berjuang di jalan Allah, selama itu pula pertolongan Allah akan selalu datang kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada. Pertolongan Allah itu pasti ada. Dan hanya Allah lah sebaik-baiknya yang memberikan pertolongan. Maka kalian manusia, siapapun saja, baik muslim atau non muslim, yang memiliki hati nurani, jangan bosan-bosan kalian untuk memberikan atau memanjatkan doa kalian kepada saudara kalian yang ada di Palestina. Karena doa itu adalah sesuatu yang mereka butuhkan
untuk memperkuat keimanan dan keyakinan mereka di sana. Semakin banyak yang mendoakan, pancaran cahaya itu semakin datang, dan pada akhirnya dapat menerangi hati mereka di sana. Mungkin kalian tidak bisa melihat, tapi kami bangsa jin bisa melihat cahaya-cahaya itu berdatangan dengan serempak memenuhi Palestina. Itu adalah doa yang dipanjatkan oleh kalian semua. Selain meningkatkan keimanan dan keyakinan mereka di sana, sehingga hati mereka bertambah terang dan bertambah jelas akan kebenaran, itu pun akan memberikan kekuatan kepada jasad mereka. Biarpun jasadnya itu kekurangan dari sandang ataupun pangan, dari makanan ataupun dari pakaian atau tempat tinggal, sehingga mereka terasa panas apabila dalam keadaan matahari terik. Tapi dengan adanya doa-doa yang kalian panjatkan itu, mereka akan menjadi lebih kuat. Walaupun mereka tidak makan berhari-hari, walaupun matahari itu sangat terik menimpa tubuh mereka, mereka akan merasakan kesejukan. Maka saya berpesan kepada kalian, wahai manusia, dimanapun saja Anda berada, jangan bosan-bosan kalian untuk mendoakan saudara kalian yang saat ini sedang tertindas. Karena doa itu adalah senjata bagi umat Islam, umat yang beriman. Itulah senjata utama bagi kita, hanyalah doa. Biarpun bala bantuan berkurang berupa makanan atau berupa hal-hal yang fisik, tapi selama doa itu terus kalian panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dengan sendirinya akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Semakin banyak yang memanjatkan doa kepada mereka, semakin banyak cahaya-cahaya yang bertebaran di atas langit Palestina. Kemudian cahaya itu masuk ke dalam jasad mereka, maka mereka pun akan semakin bertambah kuat. Itu yang saya maksud dengan tipu daya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah sebaik-baiknya yang membuat tipu daya. Siapa yang bisa mengalahkan tipu dayanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maaf Mbak, apakah perang ini juga bertanda akan terjadi perang ketiga, perang dunia ketiga? Hanya sedikit saja yang akan saya sampaikan.
perihal perang. Memang betul perang ini akan berkelanjutan yang akan merusak bumi. Akan terus berkelanjutan sampai melebar kemana-mana nantinya. Karena dari pihak satu dengan yang lainnya tidak akan ada yang mau mengalah. Apakah ada dampaknya dari perang itu buat Indonesia, Mbah? Pasti ada. Dampak dari ekonomi. Ekonomi akan semakin menggila. Dampak secara alam, maka alam ini akan dipenuhi dengan kegelapan. Maksudnya kegelapan itu apa, Mbah? Kegelapan itu adalah alam ini akan diliputi oleh berbagai macam energi negatif. Baik dari sudut pandang gaib ataupun sudut pandang nyata. Dari sudut pandang gaib akan melahirkan kebencian-kebencian, kenistaan, kebiadaban. Disitulah lahirnya para iblis. Dari sudut pandang nyata, alam ini semua baik udara, ataupun makhluk hidup, ataupun yang ada di dataran, semua akan mengalami kerusakan. Udara semakin panas, tanah semakin bergetar, alam semesta akan terancam. Karena ulah perbuatan manusia itu ya, Mbah. Ya, itulah yang dimaksud. Alam ini akan dipenuhi oleh kegelapan. Kerusakan akan terjadi di mana-mana. Kekacauan akan terjadi di mana-mana. Itulah dampak yang akan terjadi pada pertempuran yang terjadi itu. Kalian pun tahu sendiri bagaimana jika mereka mengeluarkan senjata-senjatanya yang canggih, yang mengandung zat-zat peledak, yang berkekuatan tinggi. Tanah itu akan bergetar, udara itu akan panas. Bila dia menang, dia akan merasa puas.
Bila kalah dia akan membalas. Akhirnya dia menciptakan iblis-iblis yang baru. Begitulah prosesnya terjadi alam ini akan semakin gelap. Apakah itu masih lama, Mbah? Sekarang sudah dimulai. Udah mulai. Pertempuran-pertempuran itu. Tandanya ya, Mbah. Mereka itu dipenuhi dengan kebencian dan kebiadaban. Akan melahirkan iblis-iblis yang baru. Begitu pula bagi umat Islam yang sejati, yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaannya dengan ritual-ritual ibadah yang dilakukannya itu. Maka akan melahirkan cahaya-cahaya yang baru juga. Begitulah terbentuknya atau terlahirnya dari iblis dan cahaya itu. Tapi sedikit benar, manusia yang bisa mengeluarkan cahaya-cahaya itu di dalam ibadahnya ketimbang manusia-manusia yang melahirkan energi negatif, kegelapan, iblis-iblis yang baru ini. Maka dengan demikian bumi ini akan dipenuhi dengan kegelapan. Hanya satu harapan bagi manusia yang cinta damai dan ketentraman, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang bisa menyelamatkan bumi ini. Ada lagi, Mbah? Hanya itu saja mungkin. Ya, pesan-pesan buat manusia, Mbah, terakhir. Ya, itulah sedikit bocoran dari saya tentang keadaan saat ini di sana. Sebelum saya meninggalkan, Ya, ada pesan. saya akan menyampaikan beberapa pesan saja, tidak banyak. Jangan berhenti kalian untuk mendoakan saudara kalian yang ada di Palestina itu. Karena doa itu sangat dibutuhkan sekali oleh mereka. Mereka itu adalah saudara kita, sama seiman. Dan itu adalah penentu bagi kalian juga. Apakah kalian benar-benar beriman atau tidak? Bila manusia itu memiliki keimanan kepada Allah, maka manusia itu akan memiliki rasa peduli kepada mereka. Itu sudah otomatis. Tapi kalau sebaliknya, maka dia itu akan mengabaikan kejadian-kejadian yang ada di sana itu. Mengabaikan dari membantu saudara kita.
Walaupun itu hanya doa, tapi doa itu adalah senjata pusaka bagi umat Islam. Maka jangan berhenti dan bosan-bosan kalian untuk mendoakan saudara kita yang ada di sana, sehingga mereka bertambah kuat, baik secara zahir maupun secara batin, dengan doa yang kalian panjatkan. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mbak atas waktunya. Sudah repot mendatangkan Mbak ke sini mengganggu sedang tugas. Nah, kami terima kasih atas pesannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat manusia, bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekat kepada Allah, intinya seperti itu. Ya, mohon maaf kalau kami mengganggu Mbak. Terima kasih. Saya ucapkan silakan. Baiklah, saya akan permisi Ya, untuk kembali menjalankan tugas saya di sana. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para sedulur sekalian, barusan kita telah melakukan acara mediumisasi terkait pertempuran antara Israel dengan Iran yang sekarang sedang terjadi. Ternyata informasi dari makhluk gaib ini, ya, Israel, salah satunya ya Israel itu tujuannya itu melakukan penyerangan kepada Iran itu untuk mengaburkan, ya, mengaburkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Palestina saat ini, sehingga bantuannya berkurang seperti itu. Ya. Selain ada faktor-faktor yang lain tentunya. Dengan demikian, ya, kita jangan bosan-bosan, ya. Tadi itu ya pesannya untuk selalu mendoakan saudara kita yang ada di Palestina, karena doa itu adalah senjata bagi umat yang beriman. Baiklah, apa yang saya persembahkan dicukupkan sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.